Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 mata kuliah pengantar geologi kelas A dengan dosen pembimbing Bapak Maulana Arif. Kali kali ini kami akan mempresentasikan komponen dan keterangan peta geologi Lembar Padang. Sebelumnya perkenalkan saya Farhan Hizbullah Asfal selaku moderator dan anggota kelompok saya yaitu Uda Muhammad Fadil Alfariza, Suci Rahmadani Sahrul, Fatur Rahman Zikri Hanif, Jihan Rifdah Sofia, Nafi Hafizah, Habib Kofran Dozan, Hanifah Nur Azizah, dan Muhammad Isyraqul Haq. Selanjutnya kami akan membahas 9 lokasi berdasarkan peta yang sudah kami bagi. Peta pertama hingga peta selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kelompok saya. Pada lokasi 1, unit batuan penyusun daerahnya terdiri dari endapan permukaan dan batuan gunung api. Endapan permukaannya yaitu aluvium yang terdiri dari lanau, pasir, dan kerikil, yang biasanya terdapat di tebingan sungai, delta sungai, dan dataran yang tergenang banjir. Aluvium itu tidak stabil dan rawan pergerakan tanah, namun subur untuk pertanian. Batuan gunung api di daerah ini terdapat beberapa jenis, yaitu taf batu apung dan andesit atau basal, andesit dari gunung Talamau, andesit dari kaldera Danau Maninjau, dan aliran yang tak teruraikan. Taf batu apung dan andesit atau basal terdiri dari taf batu apung, lahar, konglomerat, dan endapan koluvium. Andesit dari gunung Talamau terdiri dari lava, lahar, taf, konglomerat, dan koluvium. Andesit dari kaldera Danau Maninjau terdiri dari taf batu apung yang menutupi gunung api. Yang terakhir, aliran yang tak teruraikan terdiri dari lahar, konglomerat, dan koluvium lainnya. Oke, selanjutnya lokasi 2. Nah, pada lokasi 2 ini terdapat unit batuan penyusunnya, batuan sedimen, biji, aluminium. Nah, ini biasanya ditunjukkan dengan warna kuning atau suka muda. Kemudian ada batu pasir yang biasanya berwarna kuning hingga coklat. Nah, kemudian ada batuan vulkanik. Jenis batuan vulkanik ini mungkin ada di peta ini berupa basal, andesit, atau dasit. Biasanya ditunjukkan dengan warna merah. Kemudian ada batuan plutonik, batuan beku yang terbentuk dari permukaan magma. Jenis batuan pluton ini ada dari granit atau diorit, biasanya ditunjukkan warna merah muda atau abu muda. Nah, kemudian ada batuan metamorf, bilit. Batuan ini berputih halus, biasanya berwarna abu-abu hingga hitam. Interpretasi geologi dari peta tersebut mengenai kondisi geologi di daerah pada kriteria didominasi oleh batu sedimen. Hal ini mengindikasikan bahwa pernah terjadi ada lingkungan sungai atau laut. Sekian. Baik, pada lokasi 3, jenis batuan di daerah ini mencakup beberapa jenis utama. Batu pasir Miocene adalah batuan sedimen yang terbentuk dari butiran pasir dengan matriks pengikat seperti silika, kalsium, karbonat, atau besi oksida, terutama berupa batu pasir kuarsa dengan sisipan konglomerat dan serpihan pasir. Batu gamping Miocene memiliki warna kelabu muda dengan ciri berongga, terkekar, dan mengandung fragmen fosil serta mineral kalsit. Tuf batu apung dan andesit atau basal terdiri dari serabut gelas dan fragmen batu apung putih yang hampir bebas mineral mafik. Sementara andesit atau porfit-desit mengandung hornblenda dengan mineral mafik yang sebagian telah berubah menjadi epidot dan klorit. Batuan malihan karbon memiliki warna kemerahan, sedikit sekisan, dan menunjukkan laminasi atau lineasi. Sedangkan batuan karbonat karbon membentuk punggungan tajam dengan warna putih hingga keabu-abuan. Andesit basal tersier mendasari gunung Sirabungan dengan ciri breksi mikro yang mengandung mineral-mineral seperti plagioklas, augit, dan biotit. Daerah ini juga memiliki bukit seperti Bukit Bapanas dengan ketinggian 994 mdpl yang curam dan menunjukkan proses geomorfologi aktif, serta Bukit Bungisu dengan ketinggian 1261 mdpl yang memiliki lereng curam dan resiko longsor di area tanpa vegetasi. Lokasi bahan galian emas dan perak ditemukan di sebelah selatan Sungai Dara. Sesar terdapat di Bukit Bapanas dengan bagian yang naik, sedangkan bagian yang turun terletak di sekitar Sungai Gantung. Baiklah, selanjutnya pada lokasi 4 yang pertama ada endapan aluvial quartar, jenisnya kerikil, pasir, lumpur, lumpur dari sungai atau pasir, pantai. Cirinya dataran rendah, belum terkompaksi, rentan erosi, cocok untuk pertanian. Kemudian ada batuan vulkanik quartar, jenisnya lava basal, andesit, tufa, bereaksi vulkanik. Cirinya terbentuk dari letusan gunung api, tekstur bervariasi terkait dengan kaldera Danau Maninjau. Selanjutnya ada endapan vulkanik Pleistocene, jenisnya tufa, bereaksi, lava andesit basal. Cirinya lebih keras dan stabil membentuk perbukitan dan lereng curam. Selanjutnya ada kompleks breksi dan tufa vulkanik, jenisnya breksi vulkanik, tufa, lava andesit. Cirinya terbentuk oleh letusan vulkanik yang membentuk kaldera Danau Maninjau. Selanjutnya yang terakhir ada endapan pantai dan sungai, jenisnya pasir, kerikil, lumpur halus, dan dari sungai atau pantai. Cirinya ditemukan di sepanjang garis pantai atau dataran rendah. Bagian 5. Bagian 5 mengandung batuan gunung api dan batuan malihan. Pertama, batuan api andesit, yaitu batu apung umumnya terdiri serabut dan fragmen-fragmen batu apung putih, hampir tidak mengandung mineral mafik. Yang kedua, aliran yang tak teruraikan berupa lahar dan endapan kolivium yang lain. Yang ketiga, aliran dari kaldera Danau Maninjau, bentuk kaldera yang memanjang. Yang keempat, andesit dari Gunung Singgalang dan Gunung Tandika. Yang kelima, andesit dari Gunung Merapi. Itu hasil dari Gunung Merapi yang dianggap termuda. Yang keenam, batuan malihan karbon, biasanya mendasari bukit-bukit dan punggungan landai berwarna kemerahan sedikit sekisan setempat menunjukkan laminasi dan lineasi terpilih. Yang ketujuh, batuan karbonat karbon dengan ciri khas membentuk
penggunaan tajam berwarna putih sampai keabu-abuan. Yang kedelapan yaitu batu gamping perem. Batu gamping pejal berongga berwarna putih kelabu mengandung sisipan. Selanjutnya untuk lokasi 6, jenis batuan pada bagian 6 ini terdiri dari berbagai macam formasi geologi, seperti batuan utamanya yaitu andesit dari Gunung Merapi dan juga andesit dari Gunung Singgalang dan Gunung Tadikat. Pada lokasi ini juga terdapat batuan berumur Permian dari formasi Silungkang yang memiliki anggota batuan metamorf dengan sisipan tuff dalam batu sabak. Ada juga Permian Lifton Silungkang, di mana batuan ini membentuk topografi kasar berpunggung tajam dan dikasih terkena sesar naik sehingga menyampai Gunung Singgalang. Pada bagian 6 ini juga terdapat 3 gunung, yaitu Gunung Merapi dan juga Gunung Singgalang dan Gunung Tadikat. Untuk sesar, ada beberapa sesar, di mana sesar Sumatera sebagai sesar utamanya. Sesar Sumatera adalah sesar yang memanjang dari ujung utara hingga selatan Pulau Sumatera. Sesar ini merupakan sesar mendatar menyeri yang terbentuk aktivitas lempeng Indo-Australia yang bergerak relatif terhadap lempeng Eurasia. Ada juga sesar lokal di wilayah Gunung Merapi, di mana sesar ini dapat menyebabkan aktivitas vulkanik yang memungkinkan magma naik ke permukaan, menyebabkan erupsi pada gunung. Pada lokasi 8. Pada lokasi 8 terdapat lahar konglomerat dan endapan-endapan koluvium. Lahar adalah material vulkanik yang bercampur dengan air mengalir menuruni leher gunung berapi atau daerah sekitarnya. Ada 2 jenis lahar, yaitu lahar panas dan lahar dingin. Konglomerat adalah jenis batuan sedimen klastik yang terdiri dari pecahan-pecahan batuan yang terikat dalam matriks yang lebih halus. Lalu tuff. Tuff yang mengeras adalah jenis batuan piroklastik yang terbentuk dari material vulkanik seperti abu dan fragmen kecil batuan yang terlontar pada saat letusan Gunung Merapi. Tuff yang mengeras adalah tuff yang mengalami proses litikasi, di mana material tersebut menjadi batuan padat melalui tekanan, pelapukan, dan sementasi. Selanjutnya, batuan granit kapur adalah batuan beku intrusif yang terbentuk dari pendinginan magma di dalam kerak bumi, yaitu di wilayah Padang. Granit umumnya merupakan bagian dari jalur magmatik bukit barisan. Baik, selanjutnya untuk lokasi 7. Jenis batuan meliputi KL atau endapan aluvial yang ditemukan di dataran rendah, terdiri dari kerikil, pasir, lanau, dan lempung hasil sementasi air. Lalu QAPT menunjukkan batuan vulkanik muda, berumur kuarter berupa produk letusan gunung api, sementara QPT adalah batuan lebih tua dari QAPT yang dapat berupa lava. Kemudian PS, batuan sedimen berumur paleosen yang meliputi batu pasir, konglomerat, dan lempung. Topografi wilayah ini mencakup variasi medan dari dataran rendah hingga perbukitan dan pegunungan. Dataran rendah dengan warna terang seperti kekuningan mendominasi area batuan KL dekat pantai dan sungai, perbukitan dan pegunungan yang berwarna merah gelap hingga ungu mencerminkan ketinggian lebih tinggi dengan lereng curam, sering dikaitkan dengan batuan tua dan struktur patahan. Aliran sungai terlihat mengalir dari perbukitan menuju dataran rendah, menunjukkan proses erosi aktif yang membentuk pola drainase alami. Informasi spasial lainnya mencakup jaringan transportasi berupa jalan utama yang menghubungkan pemukiman, serta garis pantai di barat yang berbatasan langsung dengan Laut Hindia. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan lokasi pada peta yang ke-9. Pada lokasi yang ke-9, terdapat jenis batuan dari berbagai formasi geologi, yaitu batuan gunung api, sedimen, dan batuan malihan. Beberapa batuan utama di peta bagian ini adalah tuff kristal yang sudah mengeras, lalu aliran lahar yang tidak teruraikan, andesit dan porfirdasit, serta batuan oligomiosen. Selain itu, batu gamping, berumur jurah, dan batuan malihan seperti filit, batu sabak, dan grewa, mika juga ditemukan. Pada peta ini terdapat 2 bukit yang menonjol. Yang pertama adalah Bukit Balang dengan ketinggian 1314 meter dengan kemiringan yang curam, serta Bukit Cubada dengan ketinggian 487 meter dengan memiliki pola kelurusan, dan di sana terdapat lokasi sesar. Lalu lokasi bahan galian yang terdapat pada peta bagian ini yaitu meliputi emas dan perak yang terletak di timur laut Indarong. Lalu ada tambang batu gamping yang terletak di Tambulin, di mana ditemukan batu gamping dan kipas aluvium. Beberapa sesar juga ditemukan di bagian peta ini, seperti yang terletak di Bukit Cubada dan yang terletak pada area tenggara peta, terutama pada batuan oligomiosen, kipas aluvium, andesit, tuff, dan aliran lahar. Lalu sampailah pada kesimpulan. Berdasarkan materi yang telah disampaikan saya dan rekan-rekan, dapat disimpulkan bahwa wilayah Padang memiliki keragaman formasi geologi yang meliputi batuan vulkanik, sedimen, dan endapan aluvial. Batuan sedimen yaitu memiliki periode pra-tersier hingga tersier yang terbentuk oleh lingkungan laut dangkal hingga dalam. Aktivitas vulkanik kuarter dari gunung api seperti Gunung Talang dan Gunung Merapi juga menghasilkan material lava, tufa, dan breksi. Selain itu, endapan aluvial berupa pasir, lumpur, dan kerikil banyak ditemukan di dataran rendah dan di sepanjang sungai Batang Arau. Padang juga menghadapi beberapa risiko geologi seperti gempa bumi, tsunami, dan tanah longsor, terutama yang terletak di area perbukitan dan letusan gunung api yang dapat menghasilkan aliran lava, lahar, atau debu vulkanik. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun wilayah ini memiliki potensi sumber daya geologi yang besar, tetapi perlu diperlukan kesiapsiagaan terhadap bencana geologi yang ada pada lokasi ini. Baiklah, sekian dari presentasi kelompok kami. Kalau ada salah dan jangkal saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.